Halo Sobat Milenial and Gen Z, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Seperti biasa di hari Senin, kita ketemu lagi di POV Times, di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan dan bagaimanakah sudut pandang dari editorial IDN Times bersama pemimpin redaksi Mbak Uni Lubis. Halo Mbak Uni. Halo Gilang dan Sobat Milenial and Gen Z, sekali lagi seperti biasa ketemu di setiap hari Senin. Dan kali ini kita akan ada tamu yang kita wawancara ya. Nah, seperti biasa kalau di POV Times kita akan membahas dua tema. Nah, kita akan membahas mengenai kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di kawasan Kalimantan serta Riau dan perkembangan penanganan gempa di NTT. Kita ke yang pertama terlebih dahulu, Mbak. Nah, ini mengenai Karhutla, kita juga sudah terhubung dengan Mbak Bilgis Habibah yang merupakan juru kampanye hutan di Greenpeace Indonesia. Yang bisa kita tanyakan terkait juga nih, Mbak, POV-nya seperti apa? Iya. Nah, jadi memang, tapi sebelumnya ini hari ini, Ya. jadi pada hari Sabtu akhirnya Presiden Prabowo ke lokasi di Kalimantan Barat, Betul. kemudian ke Kubu Raya ya, di Ketapang, kemudian di Kubu Raya, dan hari ini ke Pekanbaru Riau ya. Jadi sebetulnya kan tidak sulit untuk mencari persisnya kapan kebakaran hutan ini mulai terjadi, dan tidak hanya di Kalimantan tapi juga sempat di Bromo ya, kemudian jadi tapi awal Juli lah, awal Juli 2026 ya, dan akhirnya Presiden ke Kalimantan dan kemudian hari ini ke Riau. Nah, ini statement dari Presiden sesudah melakukan 2 kali rapat ya, kan di Kalimantan juga rapat dengan beberapa menteri dan juga Panglima TNI dan Kapolri, kemudian juga di Riau juga tadi sama ya. Jadi ini adalah apa yang disampaikan oleh Presiden soal penanganan. Jangan nunggu sampai jadi titik api. Siap. Ya tolong ya masuk ke titik hotspot itu. Siap. Segera aja masuk, ambil tindakan dini. Siap. Mungkin. Di tempat-tempat itu bisa dibikin bor air. Siap, bisa Pak. Bisa Pak. Kedalamannya dalam nggak? Bisa antara 30 sampai 50 meter, itu bisa kita bikin. Segera aja di 300 titik langsung bikin bor air. Siap ya. Pak Presiden, terima kasih banyak Pak Presiden. Ya langsung ke situ, langsung bikin bor air. Siap. Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ. Siap. Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun. Siap. Ya. Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras. Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka. Siap. Ya. TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah, membantu rakyat. Diorganisir per kelompok tani, diorganisir per nanti biayanya bisa melalui KUR, operasi, tapi tidak boleh mereka liar. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong. Nah, saya ingin tanya kepada Greenpeace nih. Greenpeace ini adalah lembaga swadaya masyarakat internasional. Jadi yang di Indonesia adalah Greenpeace Indonesia, mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Sebetulnya di era Pak Jokowi itu 2015
teman-teman dan Gilang, pernah terjadi kebakaran karhutla yang juga parah ya. Betul. Dan Pak Presiden Jokowi pada saat itu juga datang ke lapangan. Nah, sudah bersama kita teman-teman, ini Belkis Habibah, juru kampanye Greenpeace Indonesia. Belgis ya. Halo, halo Mbak Uni dan teman-teman semuanya, selamat siang. Belgis, terima kasih ya sudah bergabung dengan POV Times. Nah, mungkin karena dua provinsi setidaknya ya, gimana tanggapan atas kunjungan Presiden ke dua provinsi tersebut ya? Apakah respons yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan karhutla yang belum jelas ujungnya ini ya, masih lumayan parah, itu menurut teman-teman di Greenpeace itu memadai? Sebenarnya mungkin kita mulai dari awal gitu ya, Mbak Uni dan teman-teman semuanya. Karhutla ini kan bukan hal yang baru di Indonesia, dia selalu terjadi hampir setiap tahun bahkan gitu ya. Mau itu ketika El Nino ada atau bahkan ketika La Nina terjadi itu masih ada gitu. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang tidak bisa diprediksi, bahkan ini sudah diprediksi sejak jauh-jauh hari. Kita semua bahkan sudah tahu bahwa karhutla itu akan selalu terjadi di bulan-bulan tertentu, terutama di musim kering gitu ya, ketika kemarau. Nah, harusnya ini udah bisa sejak awal dimitigasi gitu. Tapi kan lagi-lagi gitu ya, ketika di awal tahun, bahkan di akhir tahun lalu tuh sebenarnya udah dibilang bahwa akan di 2026 kita akan menghadapi El Nino gitu, El Nino panjang, El Nino besar, El Nino kuat gitu. Tapi belum ada nih mitigasi yang benar-benar konkret. Sampai akhirnya di Juli lalu Kalimantan mulai terbakar dan di Agustus udah mulai besar gitu ya. Bahkan udah terjadi transboundary haze, baru akhirnya kita semua bingung nih. Hari ini Satgas melakukan ini, semuanya melakukan ini gitu. Dan kemudian kemarin beberapa hari lalu Presiden Prabowo udah ke Kalimantan Barat dan hari ini sebenarnya ke Riau. Kemudian ada kebijakan baru tuh bahwa akan mencabut perda-perda soal pembakaran lahan gitu ya, karena kan sebelumnya ada aturan kalau itu lokal gitu ya, kayak misalkan kultural yang dilakukan oleh peladang itu boleh asalkan di bawah 2 hektar. Ini jadi menarik tuh obrolan ini gitu ya Mbak, karena sebenarnya pemerintah tidak melihat akar utama dan akar masalah kebakaran hutan itu sebenarnya apa gitu. Jadi itu sih Mbak sebenarnya yang selalu kami minta setidaknya 10 tahun terakhir, bahwa melihat persoalan karhutla ini seharusnya tidak hanya ketika karhutlanya terjadi, tapi jauh sebelum itu, karena dia bukan bencana, dia predicted gitu. Kemudian akar masalahnya adalah kerusakan gambut yang diakibatkan oleh kanalisasi. Jadi seharusnya akar masalahnya duluan nih yang kemudian Presiden Prabowo itu lakukan gitu ya. Maksudnya sasar utama gitu. Karena hari ini gambut-gambut kita di 7 provinsi prioritas yang juga jadi langganan karhutla itu sebenarnya sudah rusak kebanyakan gitu. Jadi akar masalahnya dulu nih harusnya yang diselesaikan sama Presiden Prabowo, minta jajarannya gitu ya, Kementerian Kehutanan, LHK dan lain-lain untuk menyelesaikan ini dulu gitu. Iya. Ini kan sudah Oktober, ini 20 Oktober, ini 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo, dan dari awal memang soal bagaimana menjaga hutan apa segala macam ini tidak kurang menjadi perhatian, sehingga kami setuju di POV Times juga di redaksi IDN Times upaya-upaya mitigasi itu minimal ya, nggak kelihatan, padahal sains sudah bisa memprediksi seperti tadi dikatakan oleh Belkis, sains sudah bisa memprediksi bakal ada El Nino ya, yang sangat ya, mungkin ini disebut-sebut El Nino Godzilla yang katanya termasuk yang paling parah dalam 150 tahun terakhir ya. Sehingga ya jadinya seperti ini. Kalau kita ngelihat data ya dari artikel IDN Times itu misalnya dari Januari hingga Agustus 2026 sudah mencapai 38.310 hektar ya
Kabupaten Ketapang menjadi wilayah dengan luasan dampak terbesar yaitu sekitar 12.443 hektar ya. Nah, sebetulnya kalau dari pemantauan dari Greenpeace sendiri secara histori dan bahkan yang sekarang 2026 itu apa penyebab utama dari kebakaran hutan dan lahan ini, Belgis? Sebenarnya masih sama gitu ya Mbak Uni dan teman-teman. Karhutla di Indonesia itu terutama di 7 provinsi tadi ya yang selalu mengalami karhutla itu adalah kerusakan gambut gitu. Jadi gambut ini kan ekosistem yang esensial ya, dia berbeda dari ekosistem lain. Dia sebenarnya adalah lahan basah gitu ya, secara alamiah kan dia basah gitu ya kesatuan hidrologis gambut ini. Nah, kemudian di era 90-an ketika era Presiden Soeharto dan industri mulai masuk kan gambut dianggap sebagai tanah yang tidak produktif gitu kan. Kemudian dibebani izin, ada proyek lahan gambut 1 juta hektar yang akhirnya dibangunlah kanal-kanal untuk mengeringkan dia gitu, mengeringkan ekosistem gambut. Yang sampai hari ini akhirnya menyebabkan kebakaran. Kenapa kemudian bisa begitu? Karena gambut yang menyimpan air kan tidak bisa ditanami gitu. Caranya adalah dia dikeringkan dengan kanal-kanal besar. Ketika dia dikeringkan, maka ekosistem yang tadinya basah ini kemudian dia jadi rentan terbakar. Dan ketika musim kering, dia kering sekali dan akhirnya sebenarnya dia takut sama air gitu. Jadi kayak dia butuh air jauh lebih banyak daripada sebelumnya gitu. Maka ketika kayak misalkan waterbombing terjadi, kita butuh air jauh lebih banyak untuk bisa memadamkan. Bahkan menyebabkan gambut itu teksturnya tidak sama dengan tanah mineral yang kemudian padat sekali gitu ya. Gambut itu kayak spons, kita mau melihat spons gitu ya. Jadi dia berongga dan ke dalam. Maka kemudian ketika dia terbakar asapnya banyak dan sebenarnya kebakarannya tidak hanya di atas, di bawah sebenarnya dan menjalar ke bawah. Itu kenapa kemudian dia sulit dipadamkan dan asapnya banyak sekali. Jadi kalau ditanya penyebabnya apa ya kerusakan gambut gitu. Sampai hari ini kan sebenarnya yang kami selalu minta adalah gambut-gambut ini kemudian dilindungi, dipulihkan untuk yang sudah rusak dan gambut-gambut yang sudah ada izin konsesi dan konsesinya terbakar berulang seharusnya izin-izinnya dicabut gitu. Itu yang selalu kami minta bahkan 10 tahun terakhir gitu. Ya, dan sebetulnya kalau ngelihat 2015 ya di era Presiden Jokowi itu kan total yang Kalimantan dan Sumatera itu kebakaran karhutlanya 2,6 juta, kerugian ekonominya ditaksir 220 triliun rupiah akibat kerusakan ekosistem dan lumpuhnya aktivitas warga. Dan dari segi dampak kesehatan menyebabkan ratusan ribu kasus infeksi saluran pernapasan serta gangguan transportasi udara dan darat. Dan ini juga terjadi terulang lagi ya. Cuman saya tidak tahu apakah Greenpeace sudah menghitung dampak kerugian ekonomi kalau soal puluhan gangguan transportasi udara dan darat sudah terjadi. Kemenkes juga mendeteksi bahwa ada ribuan ya kasus infeksi saluran pernapasan atas. Kemudian negara tetangga saya membaca bahwa bahkan salat Jumat misalnya, salat Jumat itu diperpendek yang biasanya khotbahnya itu 6-7 halaman itu diperpendek jadi cuma 4 halaman karena melindungi warga di negara tetangga kita yang terdekat supaya tidak terpapar dengan polusi ya. Jadi memang dampak kerugian ekonominya besar karena kegagalan melakukan mitigasi dan itu selalu berulang. Nah, Greenpeace sendiri melakukan assessment apa soal kerugian ekonomi, apa segala macam? Sejauh ini sebenarnya kami tidak spesifik melakukan asesmen kerugian ekonomi ya, atau belum kami lakukan untuk 2026. Tapi sebenarnya ini sudah jadi 2024 sebenarnya ada 11 warga Sumatera Selatan yang kemudian menggugat 3 perusahaan yang konsesinya mengalami kebakaran berulang gitu ya. Dan mereka meminta ganti rugi kepada perusahaan ini sebenarnya gitu. Dan itu total kerugian gitu ya, total kalau kita melihat di gugatan itu lebih dari 10 miliar gitu. Artinya ini baru 11 warga gitu yang meminta ganti rugi. Itu aja udah ada, yang walaupun sebenarnya kalau kita bilang apakah kemudian ini bisa dihitung gitu, apakah ketika
anak kecil gitu ya, yang mereka kehilangan akses, hak mereka untuk bermain keluar, kemudian hak atas udara bersih, itu bisa dihitung gitu ya, bagaimana kita kemudian menghitung atau mengkuantifikasinya menjadi nilai ekonomi, itu kan sebenarnya hal yang tidak terhingga gitu ya, Mbak. Jadi sebenarnya agak sulit juga walaupun kami secara spesifik belum melakukan perhitungan itu gitu. Tapi kalau merujuk ke apa yang sudah 11 warga baru 11 warga gitu ya, 11 warga Sumatera lakukan sebenarnya angkanya juga sudah cukup besar gitu. Baru 11 warga, bagaimana kemudian jika seluruh warga yang ada di Sumatera menggugat atau enggak meminta ganti kerugian ekonomi yang mereka alami dan warga yang ada di Kalimantan melakukan hal yang sama gitu. Artinya biaya yang akan dikeluarkan oleh negara dan korporasi akan jauh lebih besar daripada memitigasi itu, memulihkan gambut dan kemudian mencegah kebakaran berulang terjadi. Karena kan tadi gitu, ini sesuatu hal yang sebenarnya bisa diprediksi sejak awal. Bahkan El Nino itu kan siklus yang terjadi ya secara alamiah, secara natural memang dia terjadi. Kemudian krisis iklim memperpendek siklus itu yang lagi-lagi scientific sudah memprediksi itu yang artinya sebenarnya negara dan korporasi itu jauh bisa memitigasi itu gitu ya, memulihkan gambut-gambut mereka gitu. Itu sih Mbak. Ya. Bilkis, itu Barreskrim Polri itu mengumumkan ada 72 orang ya, 72 orang yang dijadikan tersangka pembakaran hutan dan lahan. Ya, kemudian juga disebut ada 4 korporasi ya yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Kan ini juga berulang ya dari tahun ke tahun. Nah, kalau dari monitoring Greenpeace itu tersangka-tersangka atau korporasi-korporasi ini apakah betul-betul diusut tuntas sampai dihukum sampai di pengadilan atau sesudah kebakarannya reda kasusnya menguap begitu saja? Nah, ini jadi menarik juga nih Mbak, ini sebenarnya hal yang pengen juga nih kami minta kepada negara gitu ya, dan kami selalu minta untuk penegakan hukum yang lebih pressure dan kemudian bukan presisi kali ya Mbak gitu, tapi lebih tegas pemerintah melakukan penegakan hukum. Kenapa gitu? Kan akar masalahnya sebenarnya adalah kerusakan gambut gitu, yang disebabkan oleh kanalisasi yang dilakukan oleh korporasi dan sebenarnya ekspansi industri monokultur, mau itu sawit, hutan tanaman industri, itu yang menyebabkan paling utama gitu, karena mereka membuka lahan secara luas dengan kanalisasi yang menyebabkan ekosistem gambut tadi itu kemudian rusak, dia kering gitu, Mbak. Tapi dalam konteks penegakan hukum, kemudian yang paling sering disalahkan adalah masyarakat gitu ya, yang paling sering dihukum dengan cepat adalah masyarakat gitu. Ini kemudian jadi pertanyaan dan peladang gitu ya, Mbak, karena yang selalu kayaknya narasinya adalah peladang itu penyebab utama, padahal peladang ditangkap jauh lebih banyak gitu ya, tapi kebakaran hutan tetap terjadi dari tahun ke tahun. Artinya sebenarnya ini jadi pertanyaan mendasar, apakah kemudian negara sudah melakukan penegakan hukum dengan tegas kepada korporasi? Kenapa kemudian seperti ini? Karena ada beberapa perusahaan yang konsesinya terbakar berulang. Mereka pernah diberikan hukuman di pengadilan, misalkan Bumi Mekar Hijau di Sumatera Selatan. Itu dulu KLHK pernah menang atas menggugat perusahaan ini atas kasus kebakaran hutan dan lahan. Menang dan kemudian didenda gitu ya perusahaannya. Putusan permintaannya 76 triliun, tapi kemudian dibayarnya 7,6 miliar apa 76 miliar gitu ya, ini perlu di cross check ulang angkanya, dan BMH membayar itu, Bumi Mekar Hijau membayar lunas gitu ya, jadi sebenarnya sudah lunas. Tapi kemudian di 2019 dan 2023 konsesi mereka terbakar kembali gitu, dan apakah kemudian ada hukumannya? Sampai hari ini belum ada. Ini adalah salah satu perusahaan yang kemudian digugat oleh 11 warga Sumatera Selatan yang hari ini sebenarnya kami juga sedang menunggu putusan kasasinya yang nomornya juga belum ada gitu. Jadi kalau ditanya apakah kemudian penegakan hukum ini sudah tegas, kami juga sebenarnya sedang mempertanyakan itu, karena pemerintah berani atau enggak lebih cepat menangkap peladang atau masyarakat daripada memproses korporasi begitu. Padahal penyebab utama kerusakan gambut adalah korporasi gitu.
Saya ini meskipun belum diumumkan, ini juga sebetulnya 72 orang yang dijadikan tersangka ini harusnya diumumkan namanya, jadi kita tahu apakah ini memang lebih banyak yang peladang, karena menurut ahli memang yang menyebabkan kebakaran hutan itu 90-an% itu adalah kelalaian manusia ya, termasuk yang buang puntung rokok, bikin membakar di dalam membuka lahan itu membakar, sehingga kemudian ketika disamber oleh cuaca yang panas dan angin itu jadi cepat ya. Kemudian yang sisanya itu adalah yang korporasi. Nah, kita ingin tahu yang 72 orang ini tidak diumumkan sampai sekarang. Sebaiknya memang kepolisian itu mengumumkan, jadi kita tahu berapa banyak sebetulnya, karena saya setuju ya, kita setuju sama Greenpeace bahwa selama ini yang banyak yang kelihatannya lebih mudah dijerat oleh hukum itu adalah peladang. Peladang itu ya. Oke, Bilqis, terima kasih ya assessment perkembangan berkaitan dengan Karhutla 2026 ini dari perspektif Greenpeace. Terima kasih, Bilqis. Terima kasih. Terima kasih Mbak Uni dan teman-teman. Ya, itu tadi obrolan singkat kita dengan Bilqis Habibah, juru kampanye Greenpeace Indonesia berkaitan dengan Karhutla ya. Jadi ini salah satu editorial penting, agenda editorial penting bagi IDN Times untuk pekan ini, karena memang sudah sangat membahayakan. Dan sebetulnya Gilang dan teman-teman, tahun 2015 karena parahnya Karhutla saat itu ada terbit nih sebetulnya, ada Inpres ya, Inpres nomor 11 tahun 2015 ya, waktu itu di era Pak Jokowi, yang mengatur tentang Inpres nomor 11 2015 tentang kebakaran hutan. Fokus utamanya penguatan koordinasi, pencegahan, pemadaman, dan penanggulangan dampak kebakaran hutan serta lahan di berbagai wilayah Indonesia. Kemudian sasaran instruksinya ditujukan kepada para menteri, koordinator, menteri lingkungan hidup dan kehutanan, kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, hingga aparat penegak hukum. Lalu langkah strategisnya mewajibkan optimalisasi peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta penyiapan regulasi tingkat. Nah, yang menarik juga teman-teman, kemarin itu waktu Presiden ke lapangan itu justru dua menteri yang berkaitan dengan Karhutla ini, Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup, tidak diajak ya. Tidak diajak. Ini juga pertanyaan besar, apakah tidak diajak karena dianggap gagal mitigasi atau dianggap tidak penting peranannya dalam penanganan Karhutla ya. Ini pertanyaan besar juga, karena yang banyak di rapat itu tuh justru dari TNI ya, mulai dari Menhan, kemudian Panglima TNI, Kapolri, tapi yang TNI-nya jenderal-jenderalnya tuh banyak gitu ya, jadi banyak yang pakaian lapangan loreng-loreng, tapi justru dua menteri yang berkaitan dengan hutan dan lingkungan hidup itu tidak diajak ya. Ya itu kalau nggak terlihat itu artinya tidak diajak, gitu ya, tidak diajak gitu, oleh Presiden ya. Jadi ini memang menarik kita lihat, dan kita berharap dengan turunnya Presiden ke dua provinsi itu penanganannya jadi lebih baik segera ya, jadi lebih baik segera, apa yang di peralatan yang dibutuhkan apa segala macam, termasuk dana itu bisa segera meluncur ya. Karena ada yang menarik juga, kita kemarin ada di rapat dengar pendapat ya, dengar pendapat di DPR. Itu ternyata dana untuk penanganan Karhutla itu belum cair. Padahal Karhutlanya udah terjadi dari bulan Juli. Nah, jadi memang banyak yang lucu-lucu ini di pemerintahan ini ya. Nah, itulah POV Times berkaitan dengan Karhutla. Oke. Nah, kalau tadi kita membahas mengenai Karhutla, Mbak. Nah, kali ini perkembangan penanganan gempa di NTT, yang mana juga Mbak Uni minggu lalu juga sempat mengunjungi lokasi pengungsian di sana, Mbak ya. Nah, ini apa Mbak yang bisa disampaikan?
Ya, meskipun cuma 2 hari ya, tapi sempat berkunjung ke Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo, kemudian Ruteng ya, Manggarai, kemudian Ngada ya, kemudian Nagekeo. Nagekeo ini kan pusat gempa di Mbai. Nagekeo itu pusat gempa yang 7,7 skala Richter. Yang pertama itu ya, yang tanggal 15 Agustus ya, Sabtu dini hari. Kemudian pada saat kita rekaman ini sudah 91 korban meninggal dunia, kemudian lebih dari 160.000 warga masih mengungsi ya, masih mengungsi. Jadi pertama tentu saja atas nama IDN Times kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya korban gempa NTT yang terdampak itu, wilayah terdampak itu ada 7 kabupaten di NTT ya. Dan kepada keluarga saya ini sedih banget karena gini. Ada waktu saya pergi ke sana tanggal 18-19 Agustus itu kan banyak berkunjung ke rumah sakit, puskesmas, kemudian penanganan kesehatan ya dengan Menteri Kesehatan. Dan ada satu misalnya bayi usia 2 tahun dia kejang, demam. Waktu itu di Nagekeo ya, di tenda, itu ternyata kemarin hari Sabtu, ya hari Sabtu itu meninggal dunia. Betul. Ya karena apa? Dan awalnya kenapa dia kejang demam? Karena ketika mereka satu keluarga itu terdampak gempa, rumahnya hancur. Alhamdulillah 5 orang, orang tuanya berdua, kemudian neneknya selamat ya, tapi mereka mengungsi dan tendanya itu ya tenda apa adanya. Padahal cuaca itu kalau udah sore ke malam bisa sangat ekstrim, dingin dan anginnya kencang. Saya kan di sana jadi merasakan bahwa begitu sore aja anginnya tuh sudah sangat kencang ya. Ditambah dengan tenda yang apa adanya tadi, dan tenda itu apa adanya darurat. Ini cerita dari ibunya ya, ibunya bayi Mario yang akhirnya meninggal dunia pada hari Sabtu kemarin. Sedih banget karena saya tuh sempat ngobrol dia, saya masih membayangkan batanya yang bulat. Badannya yang mungil, kurus itu melihat ke saya. Jadi pas mendengar bahwa akhirnya bayi Mario itu meninggal tuh sedih banget gitu ya. Tapi waktu itu sebetulnya ketika ditengok itu sudah akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa itu akan dirujuk ya. Bukan di Bajawa, kalau Bajawa itu Ngada, ini di Nagekeo. Jadi ketemu sama yang seperti itu sedih ya. Ketemu dengan banyak juga keajaiban ya, keajaiban misalnya bayi Gempita yang ibunya Ibu Maria melahirkan di emperan ya, jam 10 pagi pada hari Sabtu ketika terjadi gempa dengan apa adanya, melahirkan prematur dan 32 minggu, dan bayinya waktu saya di sana itu bayi Gempita itu ada di inkubator gitu, kecil banget 1,5 kilogram ya, 1,5 kilogram, dan benar-benar kita mendoakan semuanya ya, teman-teman semuanya, semoga bayi-bayi yang banyak bayi yang dilahirkan itu berat badannya itu belum cukup ininya bulannya itu mudah-mudahan kuat karena memang fasilitas inkubator dan segala macam masih sangat dibutuhkan ya. Jadi meskipun 2 hari dan saya membandingkan dengan bencana-bencana sebelumnya, itu problem basic, problem mendasar ya, problem mendasar penanganan setiap bencana itu masih berulang. Sepertinya kita tidak belajar dari bencana ke bencana. Ya, kita kan, kalau saya karena saya udah cukup tua nih teman-teman, saya udah meliput bencana ketika tsunami di Aceh dan Nias ya, Desember 2004. Kemudian banyak teman-teman di sini juga sudah di redaksi di IDN Times sudah meliput beberapa bencana yang
terjadi sejak tahun 2014 lah, sejak IDN Times ini lahir ya. Termasuk yang kemarin itu yang banjir bandang yang di Sumatera ya, di 3 provinsi. Satu ya problem, satu adalah koordinasi distribusi bantuan itu masih lemah dan terlambat. Buktinya apa? Buktinya kan ada video yang viral. Saya mendapatkan keluhan ya, keluhan langsung bahkan dari kepala daerah. Mana itu bantuan yang dari pusat? Kan ketika pusat itu setiap kali mengirimkan bantuan kan dimuat. Jadi pemberitaan, ada rilis. Sehingga kemudian warga yang di lokasi itu tahu bahwa oh pusat udah ngirim. Tapi mana kok kita belum dapat. Yang dituntut, yang digedor-gedor itu adalah daerah. Ya. Saya mendapatkan keluhan langsung dari warga di sana, di pengungsian, di tenda-tenda darurat, bahkan dari kepala daerah. Dan yang ada kan yang viral camat ya. Camat di Manggarai Timur yang diminta untuk menandatangani menerima bantuan sekian, tapi dia tanda tangani, tapi yang dia terima nggak cukup untuk warganya. Padahal warganya misalnya ada sekian puluh ribu yang harus didapat sembako, makanan, tapi dia hanya menerima kurang dari yang dibutuhkan ya. Ada juga yang di media sosial itu yang mereka menunjukkan bantuan ini cuman sedikit, padahal yang harus diberi makan adalah lebih dari itu sehingga mereka yang menjadi RT, RW, kepala desa, camat itu jadi dilema, serba salah juga, Mbak. Dituntut ya. Nah, itu satu ya. Kenapa? Satu, karena memang ketika itu kan sempat tsunami ya, peringatan tsunami-nya itu cukup lama, mereka lari ke daerah yang lebih tinggi ya, khawatir, dan kemudian tinggal di tenda-tenda yang darurat itu, yang mereka beli sendiri ya. Nah, itu kemudian mereka, dan sinyal itu mati, jadi nggak bisa dikontak ya, sinyal telepon, listrik segala macam mati. Nah, mestinya ya belajar dari bencana ke bencana, identifikasi pendataan dari warga terdampak yang membutuhkan bantuan harusnya lebih baik, lebih baik dan lebih cepat ya, harusnya lebih baik dan lebih cepat. Tapi itu masih terjadi. Kalau kita lihat di media sosial juga, kita monitor dan liputan dari tim IDN Times yang belum menerima bantuan itu masih ada, padahal ini sudah hari keberapa ya, dari tanggal 15 Agustus sampai sekarang 24 Agustus. Kalaupun mereka terima itu jauh dari mencukupi. Nah, ini manajemen dari pendistribusian bantuan ini harusnya lebih baik ya. Jadi tidak hanya sekedar mengirim dari Jakarta, tapi sampai di sana posko utama yang di Labuan Bajo, kemudian ada posko-posko di kabupaten, itu gimana gitu. Jadi mesti ditelusuri sampai kemudian ke bawah. Ini mestinya manajemennya lebih baik dari waktu ke waktu. Itu soal sembako ya, pangan. Yang kedua soal tenda. Ya, negara Indonesia ini adalah negara bencana. Mestinya tenda ini stoknya cukup dan bisa segera didistribusikan kepada masyarakat. Ya. Tapi memang teman-teman kita juga tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang rawan bencana. Tapi pemerintahan yang lama sampai yang sekarang justru tidak pernah mengalokasikan dana atau anggaran yang cukup ya untuk mitigasi. Tadi kesediaan tenda, kalau makan mungkin kan selalu disekali. Kita ini untuk pertama kalinya swasembada pangan. Beras pasti banyak. Ya berasnya banyak, tapi bagaimana supaya beras dan makanan yang lainnya sampai kepada semuanya. Yang 160 ribu lebih pengungsi. Ya, kalau dia pengungsi pasti dia membutuhkan bantuan. Ya, harusnya mendapatkan bantuan. Ya. Nah, ini yang masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Jadi negara Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Kalau kita ngomong sekarang ada 2 bencana besar,
yaitu karhutla, ya, yang juga dampaknya kepada masyarakat, kemudian gempa di NTT. Tetapi alokasi anggaran untuk mitigasi itu artinya untuk mengantisipasi, sehingga begitu ada bencana langsung tenda-tenda, ya, tenda semua apa segala macam itu dikirim itu, dan peralatan kesehatan. Kan saya juga ikut rapat-rapat ya, rapat-rapat dengan puskesmas apa segala macam. Ternyata ambulans itu banyak yang udah rusaknya sebelum bencana. Iya. Ya karena udah nggak ada alokasi karena untuk perawatan, karena efisiensi, anggaran dipotong dari dulu zaman dulu kala. Jadi udah ada yang setahun, udah ada 6 bulan tuh nggak jalan. Jadi begitu terjadi bencana, problem yang berikutnya adalah angkutan untuk ambulans itu juga sangat kurang. Bahkan dokter ahli spesialis tulang atau ortopedi itu juga super minim. Padahal kalau lagi ada gempa, justru salah satu yang urgent itu adalah dokter ortopedi, karena kan banyak yang harus dioperasi karena patah-patah lah ya, karena ketimpa bangunan rumah dan segala macam. Jadi kalau mitigasi bencana itu baik, kesadaran bahwa Indonesia itu adalah negara yang rawan bencana, maka jumlah korban yang fatal, yang meninggal, yang luka, itu bisa dikurangi. Ya, apa misalnya contoh mitigasi? Standar bangunan, bangunan publik. Tadi yang saya sebutkan tadi kan peralatan ya, peralatan yang harus dideploy segera. Tetapi mitigasi itu juga termasuk standar bangunan publik. Bangunan publik itu apa? Rumah sakit, puskesmas, sekolah, gereja, ya, rumah ibadah, itu harus dan wajib dicek tahan gempa. Karena apa? Ini adalah bangunan-bangunan yang pada saat terjadi bencana itu menjadi tempat shelter untuk pengungsian. Betul. Ya, tapi kalau misalnya ternyata tidak sesuai dan speknya dikurangin, kemudian rusak parah dan segala macam, membahayakan pengungsi, Mbak, jadinya. Ya, malah nggak bisa, ya, malah nggak bisa. Jadi itu adalah bagian dari mitigasi ya. Jadi banyak sekali bagian dari mitigasi, dan gampang kok, tinggal belajar ke negara yang paling jago soal mitigasi di dunia ini yaitu Jepang misalnya ya, yang menyadari bahwa dia adalah negara yang prone to disaster dan mitigasinya bagus ya. Itu ya apa namanya yang harusnya bisa dilakukan. Dan meskipun banyak dikritik atau dijadikan meme pidato presiden soal ambulans udara dan dokter udara, sebetulnya kejadian guys. Jadi yang bagian ini, jadi karena NTT itu kalau misalnya dari satu kabupaten ke kabupaten yang agak jauh ya, kemudian sempat ada jalan putus, maka sama seperti di Sumatera, banjir bandang di Sumatera, itu ambulans udara di sini itu adalah helikopter ya. Jadi saya melihat memang itu sangat bermanfaat. Heli mengangkut pasien yang memang urgent untuk segera dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, dari level kecamatan, puskesmas ya, primary healthcare, itu terjadi. Jadi itu sebetulnya yang dimaksudkan dengan ambulans udara, bukan berarti ambulansnya dikasih sayap kayak yang dibikin mobil meme, dikasih sayap ya. Tapi heli, kemudian dokternya bukan dokternya yang dikasih meme terbang, tapi dokternya juga ikut di heli tersebut ya. Jadi yang bagian ini posisi kita mendukung adanya ambulans udara dan dokter terbang, dokternya terbang naik heli maksudnya. Karena memang Indonesia itu adalah negara kepulauan ya, negara kepulauan. Jadi ini sangat bermanfaat. Jadi banyak yang bisa diceritakan, tapi lihat di liputan di IDN Times, kami banyak meliput setiap hari, meliput gempa NTT ya, dan teman-teman dan peristiwa lainnya. Jadi silakan dilihat lengkapnya baik di video maupun di situs IDN Times. Mbak Uni, terima kasih banyak untuk POV Times kali ini. Kita bertemu kembali di POV Times selanjutnya. Salam sehat selalu.